Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, itu direktorat. Nah, ini hal yang memang klasik tapi kenyataannya demikian. Ngomong komunikasi, ngomong koordinasi itu mudah digibir. Wis tak fair-fairno aja. Saya itu sudah sering ketika dulu belum ada pandemi. Saya 3 kali tuh Dina ajak ke sana, Mas Ali ajak juga. Sebelumnya saya sudah ke direktorat di Kementerian Salemba Raya sana. Itu mesti seperti itu karena servernya beda. Jadi yang kami semua protes. Kenapa sih satu kementerian kok servernya beda-beda? PKH punya sistem sendiri, di TKS punya sistem sendiri. Seharusnya kan satu pusdatin itu. Ya ini yang kami terus protes. Nah, hal seperti ini seharusnya sudah bisa kita istilahnya sudah kita cut sebenarnya karena syarat untuk keluar dari PKH pertama sudah tidak ada komponen. Komponen kan ada itu. Nah, biasanya waktu itu nontonin komponen. Padahal sebelum bicara komponen itu di situ ada bantuan sosial yang diberikan pada keluarga tidak mampu. Kadang nggak perlu bocor. Yang dibocor komponen. Anggar peteng, anggar anak cilik, anak sekolah ya itu PKH. Padahal di atas sebenarnya itulah yang keluar komponen biasanya sudah NE. Jadi bahasanya yang gue PKH itu NE. Non eligible sudah dijelaskan. Nah, bagi yang mundurkan diri ini yang ada kesulitan. Nah, syarat itu harus ada upload surat pernyataan mundurkan diri atau dipaksa dalam proses itu pernyataan kepala desa dikeluarkan. Itu yang kami alami dulu. Dulu itu sering terjadi seperti itu kok lancar ya zaman aku dulu itu. Nah sekarang soalnya kenapa tidak lancar ini yang tadi api komunikasi dengan pendamping koordinator kabupaten Mas Dwi sama Mas Dodi. Ya nanti kita jadwalkan ketemuan ya di ruang saya tidak apa-apa, kita jadwalkan. Kenapa kok seperti ini? Lagi kalau ini seperti ini terus kan kasihan buat desa. Saya bisa memahami di tengah. Insya Allah saya tidak bicara apa-apa, tapi dulu ketika saya masih kabin perlindungan dan jaminan sosial itu hampir setiap hari saya tanda tangan surat pernyataan itu. Saya keluarkan NE keluar. Karena memang tidak ada komponen dan dia mundurkan diri. Ini kok seperti ini nanti saya komunikasi Mas Bahrain kenapa seperti ini karena ini sudah 3 bidang dan ada pendampingnya sendiri. Jadi sudah bilang pertanyaan dari admin ngolahan. Sekarang Mas Aji dulu. Mana sih Gus Naji nih? Yang sedang damai. Oke, nanti saya. Nah ini yang dulu itu setiap hari Senin itu mesti ada pertemuan pendamping PKH setiap hari Senin sebelum pandemi. Karena pandemi itu 100 tahun. Nah ini yang kadang kita kesulitan untuk melakukan eksekusi itu. Mungkin ada tambahan yang lain, Mbak? Ya sedikit menambahkan untuk yang tadi dari menara, misalkan ada warga atau KPM penerima bantuan sosial yang sebenarnya masih layak untuk mendapatkan bansos tapi ternyata tidak keluar bantuannya, itu nanti bisa mungkin didampingi untuk datang ke Dinsos, nanti ketemu sama Mbak Dewi atau saya, nanti saya cekkan datanya itu mulai kapan tidak aktif. Kalau 1 tahun yang lalu sudah tidak aktif, itu sudah tidak menjadi KPM, biasanya seperti itu Pak. Dan itu harus nanti di DKS-nya juga itu tadi nanti di-verify juga itu. Misalnya kalau misalkan belum masuk ke DKS, diusulkan dulu ke DKS-nya. Rata-rata yang tidak sekarang akhir-akhir bulan ini yang tidak menerima itu 3 bulan terakhir ini ya Pak. Lansia gitu. Ya, itu karena kemarin kita kan itu tadi yang saya katakan sama Pak Nasaton, karena ada perbaikan dan pemadanan data. 1 huruf atau 1 angka pun tidak sama, meskipun dalam pengucapannya misalkan sama. Semisal namanya Ahsanul, sebenarnya yang betul di KTP itu ACH, tapi cuma dikata di aplikasinya atau di AKH, ya cuma AKH, itu saja sudah tidak bisa Pak. Sama pengucapan, tapi huruf atau angkanya itu berbeda, itu di dukcapil itu sudah menjadi data tidak valid. Maka itu bisa jadi untuk disinkronkan ke himbarannya kan menjadi data
itu Pak, apa istilahnya seperti tidak valid. Jadi kayak datanya rusak, nol. Seperti itu. Apalagi nomor kakak. Misalnya kan nomor kakak belakangnya 0000. Padahal sudah merasa dengan verval sesuai dengan yang ada di KTP-nya KPM atau warga. Tapi mungkin itu di sistemnya yang kemarin yang dulu tidak sinkron dengan Dukcapil maupun yang dari pusat. Nah, untuk mulai tahun 2021 ini Januari kemarin Pak, dari pusat sudah melakukan MOU, istilahnya seperti mensinkronisasikan data-data dari lintas sektor dan lintas kementerian yang terkait dengan data kependudukan. Maka tadi yang saya katakan bisa nanti datang ke Dinsos ataupun nanti kalau sudah kelihatan ini kenapa kok datanya bantuannya tidak keluar, nanti dari desa juga bisa memberi fasilitas kepada KPM-nya untuk membuatkan surat pengantar untuk ke Capil untuk menginformasikan kembali atau minta di-online-kan datanya kependudukan ke pusat karena sebagai penerima program bantuan seperti itu. Apakah nggak cukup bayar saja yang di Capil atau gimana kan? Orangnya itu sudah siap semuanya. Apakah nggak perlu orangnya kedatang atau bayinya aja yang datang gitu? Kalau kemarin saya ke rata-rata itu Wis lansia. tuwa, Pak. Rata-rata lansia. Jompo rata-rata, Pak. Kan sama Capil kemarin informasi dari Capil ke saya koordinasi kalau satu per desa itu mungkin agak lama Pak mereka memprosesnya, tapi kalau per bayinya mereka yang salah satu hari sudah clear dia bisa online ke pusat langsung. Ngirim Mas Deni loh Mbak biasanya Mbak. Ngirim Mas Deni. Capil. Nah ngono-ngono ku Mas Deni. Mbok kirimi saya kalau sama Mas Deni dan Mas Deni sing bagian guri iki lho. Wakile Pak sapa? Muslim. Kalau satu Muksin. kecamatan atau satu kabupaten. Kalau gunungan istilahnya satu desa datanya satu desa tetapi untuk bisa dipadankan atau di-online-kan langsung ke pusat itu memang agak menunggu lama, agak lama. Tapi kalau satu-satu mungkin bertahap Pak, mungkin bisa cepat. Sudah intinya sudah tidak layak untuk mendapatkan bansos, malah bansosnya keluar. Nah itu terkait dengan data kependudukan Pak, seperti yang dikatakan Pak Mas Sato. Nah kemarin itu kita mulai Januari sampai sekarang itu surat-surat dari Kementerian Sosial untuk perbaikan data dan pemadangan data BPKS, apalagi yang data BPKS masuk KPM-nya masuk dalam program bantuan sosial yang bersumber dari pusat, itu benar-benar harus valid datanya. Nah sekarang data BPKS itu pun juga diawasi oleh BPK sama KPK. Jadi dari Kementerian Sosial, data BPKS seluruh Indonesia itu sudah ada di tangan KPK. Jadi data BPKS itu diawasi oleh KPK, bukan nanti sekedar hanya dari BPK. Karena itu nanti terkait dengan bantuan-bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Maka untuk khususnya untuk yang di Kecamatan Sedan ini, kan ini emak tadi yang sudah disampaikan sama Pak Nasaton, banyak desa yang tidak melakukan verval. Sebenarnya verval itu sangat penting. Ya seperti itu tadi, kita memverval data penduduk yang sudah meninggal yang masuk di TKS. Itu penting. Karena itu nanti akan berpengaruh pengaruh juga nanti kalau misalkan yang di verval itu meninggal, kebetulan mereka atau yang meninggal ini penerima bantuan sosial. Ya memang berpengaruh, nanti mungkin akan hilang. Mungkin yang ditakutkan sama Bapak Ibu di sini seperti itu ya. Nggak apa-apa, itu kita nanti proses terus Pak. Maksudnya gini, verval meninggal sebagai penerima bantuan sosial pastinya nanti akan hilang atau akan tidak cair, intinya seperti itu.
Nah, itu nanti di virtual DTKS kan juga ada virtual DTKS sama BPNT. Nah, di situ nanti yang di BPNT bisa untuk menggantikan pengurus atau penerima bantuan yang meninggal tadi. Terus nanti prosesnya langsung diekspor. Nah, untuk NIK saat ini kan memang banyak kasus kemarin NIK yang tidak padan, nama yang tidak sama. Nah, yang menjadi pokok acuan itu yang di KTP. Nah, ini kemarin saya sudah koordinasi juga dengan Dukcapil daerah. Nah, untuk Laporan kan, NIK, pembetulan NIK ono warga takon kan padan antara ruwono KTP dhewe dengan kok dinsos kakak, iki ataupun KTP dengan penjelasannya mungkin langsung. kalau untuk permasalahan untuk KKS itu kan kalau KKS kan hubungannya dengan bank himbara. Nah, kalau untuk kependudukan data kependudukan ini di Capil, kemarin saya sudah koordinasi, saya difasilitasi untuk KPM penerima bansos. Bila ditemukan data yang tidak valid, bisa dikoordinasikan langsung datang ke Capil dengan membawa surat keterangan dari desa untuk pemadangan data kependudukan. Nanti dari Dukcapil daerah atau kabupaten nanti bisa langsung di-online-kan atau diproses ke Dukcapil Kemendagri. Nah, dari pusat itu antara Kemendagri, Kementerian Sosial atau lintas sektor lintas instansi atau lembaga itu sudah ada MOU untuk saling sinkronisasi data kependudukan. Apalagi kaitannya dengan penerima program bantuan dari pemerintah. Nah, monggo kalau ini kan nanti data DTKS-nya untuk yang kemarin finalisasi bulan Januari ini insya Allah nanti kalau enggak Juni-Juli sudah rilis data DTKS baru lagi. Saya berharap untuk di Kecamatan Sedeng ini benar-benar data DTKS-nya disertai. Nah, untuk DTKS-nya Kabupaten Rembang sendiri itu di antara 35 kabupaten se-Jawa Tengah, Rembang data DTKS-nya paling tinggi nomor 2. Artinya paling miskin. Nah, untuk angka kemiskinannya, semalam saya baru koordinasi dengan Bapeda, ternyata peringkat nomor 7 se-Jawa Tengah. Ini 10 besar masuk daftar miskin. Intinya berarti Kabupaten Rembang itu kabupaten merah, kabupaten miskin. Maka jangan takut untuk memperval sesuai dengan kondisi yang ada. Kalau memang di daerah semula dia mendapatkan bantuan karena dia mungkin kelompok dari warga miskin atau sangat miskin, setelah perubahan itu kan mesti tetap Gue jawabi warga yang takut mbak. Masuk cara video nih. Admin terbaik si Kecamatan Sedeng. Itu nggak apa-apa. Mereka di DTKS itu nggak akan hilang Pak datanya, meskipun itu nanti tidak mendapatkan bantuan ataupun bantuannya di-cut, itu nggak bisa dihapus dari data DTKS. Cuma akan naik desilnya. Seperti itu. Tapi jangan takut Pak, maksudnya kita harus sesuaikan dengan kondisi yang ada untuk memperkuat DTKS itu. Kalau nanti benar-benar Pertanyaan dari Mbah Menoro ini. Saat ini sekarang DTKS kan sudah diawasi sama KPK sama BPK Pak. Kalau jenengan ngeri yuk sampai KPK. Kawat dewi lho iku. Sesuai dengan kondisi yang Tanam lho iku sumberem. Bisa-bisa nanti malah justru yang 11 kriteria kelayakan Duit sosial dikorupsi ya. manfaat bantuan sosial itu nanti akan diterapkan. Kalau nanti di DTKS-nya akan hilang semua. Jare duko mati lah kayak udune. Bisa-bisa malah satu kabupaten mungkin hanya berapa ratus atau berapa ribu aja yang menerima bantuan. Maka saya mohon untuk selanjutnya nanti kalau data DTKS-nya sudah rilis untuk diverval. Nah, itu saja sih yang bisa saya sampaikan.
Dan saya juga itu tadi pesan untuk besok titip untuk diterpa di BCS-nya. Sekian, terima kasih.